kita ranking 3-4 baru nanti di playoff. Ya, tetapi kita coba dulu bagaimana kita bela-belain sewa pesawat dari Bahrain ke China itu, kita membayar ini, membayar itu tidak benar. Ini komersialisasi, ya memang saya perlu dana yang besar. Yang sekarang balik ke pangkuan Ibu Pertiwi itu tidak sesuai dengan aturan FIFA. Erick Thohir kayaknya bukan ketua kaleng-kalengan ya. Di Malaysia, you famous katanya. Gosip-gosip pemain banyak banget. Nah, tapi kalau belum salaman nggak usah gitu kan. PSSI harus siap juga saya tinggalkan. Sudah saatnya kah Pak kita bermain di level Piala Dunia? Kalau timnas Indonesia lagi tandang ke Bahrain dan juga China, Liputan 6 Sport nggak mau kalah. Kita juga lagi tandang spesial disambut tuan rumah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Pak Erick, skornya gimana kita prediksi nih? Seri Kalau sekarang antara kita gimana? Seri aja ya Pak Seri ya? aja Seri lah. aja ya. Tapi yang tandang harus menang. kayaknya poinnya harus lebih banyak ya. 3 poin ya Pak ya? Targetnya 15. Target 15. Berarti kan kalau 15 poin dibagi 10 pertandingan, per match itu harus dapat 1,5 poin. Jadi kan cukup ketat lah. Artinya 2 poin dari Australia dan juga Arab Saudi ini sesuai target dong Pak? Bisa dibilang ya, bisa dibilang ya. Tapi Bapak terkejut nggak Pak? Kalau saya jujur cukup terkejut. Karena 2 pertandingan itu bukan pertandingan yang mudah Pak untuk timnas kita. Ya gimana kan Australia itu ranking 24. Langganan Piala Dunia. Saudi itu 56. Ya kita kan jauh di bawah. Kalau kita lihat kan sekarang kita 129 loh. 129 itu sudah mengalami peningkatan Pak. Dari sebelum Pak Erick Thohir menjabat Pak. 179 waktu 179. itu. Ya, artinya kalau saya hitung tuh 45 naik 45 peringkat dari 1,5 tahun lah Pak. Apa sih Pak resepnya yang Bapak lakukan di tubuh PSSI? Ya kembali programnya harus benar dan membumi, tetapi benar-benar kita persiapkan dengan matang gitu. Karena dalam penurunan atau kenaikan, justru bukan penurunan, kenaikan peringkat, kita harus benar-benar di FIFA Matchday-nya kita isi. Dan juga pertandingan-pertandingan ya kita harus juga mendeliver target-targetnya. Nah, kan selama ini di FIFA Matchday itu kadang-kadang kita tidak mengisi pertandingan. Nah konsekuensinya ya peringkatnya akan terus melorot turun gitu. Nah kemarin kan kita coba dengan sebuah program, ini loh ada Olimpiade, ada Piala Dunia, ada kejuaraan Asia senior dan U23. Ini seperti apa? Lalu persiapannya seperti apa? Nah itu kan salah satunya di FIFA Matchday kita isi pertandingan dengan beberapa negara Afrika waktu itu. Kita juga bawa Argentina yang meledak. Nah itu bagian bagaimana kita achievement the target. Dan memang kita rasakan ketika saya bulan Maret waktu itu menjabat sampai sekarang, itu peningkatannya ya ini terima kasih kepada Pak Jokowi, terima kasih kepada pemain ya tidak mungkin hanya saya dan coach doang, pemain juga penting. Terima kasih coach bisa juga komitmen sama Indonesia perpanjang kontrak. Kita di PSSI kerja keras ya akhirnya kita mencapai peringkat 129 menuju 100. Dengan target-target yang kemarin ya baik tim nasional senior itu pertama kali kualifikasi Piala Asia masuk 16 besar, lalu juga yang U23 bahkan tembus 4 besar bahkan hampir saja ke Olimpiade. Nah sekarang juga kalau bisa tim nasional kita dengan segala konsekuensi yang tidak mudah karena semua memprediksikan kita ranking 3-4 baru nanti di playoff. Ya, tetapi kita coba dulu ranking 1-2 atau 2 paling tidak karena Jepang sangat dominan sampai hari ini. Ya kalau bisa ya kita masuk di ya 2 besar, tapi kalau tidak bisa ya kita coba lagi. Makanya angka 15 poin itu insurance yang kita harus dapatkan gitu. Gitu. Kalau lihat persaingan saat ini Pak dan juga penampilan dari timnas sendiri, peringkat 2 itu realistis Pak? Berat, tapi ya kembali
optimisme itu kan harus kita terus bangun gitu. Betul. Masa ya ini apalagi kalau kita lihat statement dari Pak Prabowo sendiri, ya itu akan mensupport juga kegiatan sepak bola ini secara maksimal. Jadi Pak Jokowi support, Pak Prabowo support, atau pemerintah support, FIFA sangat friendly dengan kita, ada kantornya, kita juga buat program yang bagus, kita komitmen, ya harus ada optimisme gitu. Kita nggak bisa terbelenggung hanya masa lalu yang kita terus terpuruk. Gitu. Ya, kita harus lupakan, kita harus ke depan. Ya artinya dari di luar lapangan sendiri kan sudah ada dukungan penuh ya Pak ya. Kalau untuk persiapan Pak dari timnas Sintayong sendiri menghadapi Bahrain dan juga China yang dua pertandingan ini banyak pandit yang memprediksi bahwa ini kesempatan kita untuk bisa mendapatkan poin. Ya, kita awali waktu itu kan bagaimana kita negosiasi dengan Liga juga, di mana kita bisa break 4 hari lebih awal. Nah, agar apa? Kita paling tidak pemain-pemain itu bisa punya recovery dan bisa juga konsolidasi bermain dengan baik. Itu kalau kita lihat dari 27 pemanggilan, saya cek kemarin 26 sudah semua kumpul di Bahrain, termasuk pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Artinya recovery agak lumayan. Nah tentu ya Martin Paes sendiri baru bisa bergabung tanggal 8, nah padahal tanggal 10 main. Nah inilah yang kita harus akalin juga bagaimana tadi kita punya recovery yang bagus, termasuk bagaimana kita bela-belain sewa pesawat dari Bahrain ke China itu benar-benar untuk recovery. Kalau tidak bayangkan kalau tim kita habis main langsung berangkat dari Bahrain menuju Cina itu harus ke Doha, Doha Hong Kong, Hong Kong Beijing, Beijing terus ke Guangzhou apa yang satunya lah. Nah itu ya saya rasa recovery-nya akan nggak dapat dan pemainnya akan kelelahan dan itu bisa jadi injury. Nah persiapan ini yang kita ini. Selain itu tentu Coach Sintayong kemarin juga melihat mengambil asisten baru. Ya, di mana asisten untuk mengupgrading penyerang. Kita bisa lihat Hoki, Dimas, Sananta kemarin di Liga mereka membuat gol-gol dan performance yang baik. Ya, dan tentu dipanggil lah Hoki dan beberapa striker. Ya kita lihat ini kan bagian pembentukan bagaimana soliditas tim ini untuk bisa bersama. Dan kalau saya lihat dari sosial media tim kayaknya santai semua Pak. Iya santai kata. Pressure ada tapi saya lihat mereka confidence levelnya tinggi. Yes, ya kita harus jaga itu gitu. Di Vietnam kita berhasil menang 3-0 Pak. Di Arab Saudi kita menahan imbang bahkan mencetak gol terlebih dahulu. Permainan seperti apa yang diharapkan ketika ya kalau Coach Sintayong ini kan tipe coach yang menyerang ya. Ya memang defense tapi banyak serang gitu. Ya nanti tergantung pemain baik pemain tengah, pemain sayap bisa nggak dia benar-benar tidak hanya defense tapi offense-nya baik. Dan sehingga kita bisa menciptakan peluang. Nah kembali ya kalau kita lihat Bahrain ataupun China rankingnya jauh lebih baik dari kita 70-an dan 90-an ya tetapi ya kembali kita ini bangsa besar ya kita harus juga punya kemauan lebih besar ya kembali nargetin poin-poin untuk di Bahrain dan di China. Gitu. Sorotan juga ditujukan Pak kepada dua pemain baru ada Mads Hilgers dan juga Eleanor Reinders. Dengan tadi Pak Erik mengatakan ada recovery yang menjadi satu titik penting dalam sepak bola. Debut pertama di pertandingan yang sangat menentukan Pak. Seberapa besar keyakinan Pak Erik kalau dua pemain ini bisa menjadi kekuatan tapi tidak menjadi beban untuk tim kita tim Indonesia? Iya karena saya selalu percaya jumlah pemain di timnas senior yang 2x11 itu ya wajib. Karena jangan lupa loh Justin cedera loh. Yes. Artinya kan kalau kita kehilangan
2 center back saja, sebenarnya kita tipis, cuman ada Rido, Ferrari, Mes dan J. Betul nggak? Yang Ini kalau posisi kehilangan aslinya ya. center back loh 2. Nah Justin hilang tapi Jordi balik. Itu yang saya bilang mesti ada persamaan kualitas 2x11. Kalau kita kembali mau ya mengalahkan tim-tim besar seperti Saudi, Australia, bahkan China maupun Bahrain, mereka tim besar loh. Nah ini yang kita upayakan bahwa dengan penambahan mes itu bisa menambah kedalaman tim. Jelas dengan Eliano sekarang kita punya Ragnar, punya Witan, punya Eliano, ya ada Rafael. Tetapi kan Yakob, Yance cedera. Nah, ini hal yang kita kadang-kadang lupa bahwa kedalaman tim ini menjadi penting. Eliano akan membawa permainan sendiri karena saya lihat dia bisa main di left wing, right wing, attacking midfielder, ya sama seperti posisinya Marcelino, jadi dia bisa ini kan. Lalu Mes sendiri tadi di center back, kita kalau main 3 back dan ke depan bisa main 2 back ya, kalau ada Mes sama J. Nah tapi dengan 3 back berarti kan Mes dan J bisa mengisi yang tempat Justin ditinggalkan atau kemarin Jordi Almat kebetulan cedera juga. Nah ini yang kita coba jaga gitu. Jadi ini bukan siapa menyingkirkan siapa, tapi ini tuh menambah kekuatan timnas kita, Pak Erik. Ya, sepak bola itu bukan permainan individu, permainan tim yang selalu saya bilang waktu itu. Ini bukan permainan 1-2 pemain, ya kita itu memenangkan pertandingan kalau semua lini, semua pemain memberikan kontribusi sesuai dengan yang diberikan pelatih, apa target-targetnya. Gitu. Pak Erik, saya penasaran, Eliano Reinders dan juga Mes Hilgers ini kan 2 pemain yang bermain di Eropa, Pak. Apa sih Pak yang Bapak tawarkan atau sampaikan kepada mereka sampai akhirnya mereka mau membela timnas Indonesia? Gosip-gosip, oh kita membayar ini, membayar itu tidak benar. Oke. Mereka mau bergabung ke Indonesia, semua, mau Martin Paes, mau Tom Hay, mau Kelvin Verdong, itu semua sama bahwa mereka merasa punya hubungan batin dengan Indonesia karena ada darah. Jadi nasionalismenya ada. Kedua, tapi kita nggak bisa membohongi, program kita bermain sama Argentina, kemarin kita tanda tangan kerjasama dengan Belanda, baik untuk kepelatihan ataupun jendela bertanding dengan tim nasional Belanda. Itu juga kan hal yang positif, ya. Dan terbukti apa? Tim nasional putri kita tanggal 25 ini main di Belanda loh. Oktober ya Pak? Iya, 25 Oktober ini mereka ranking 7, kita ranking 109. Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari kita meningkatkan bagaimana performance dan pengalaman. Betul. Ya. Nah, sama kita bicara, loh ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Ya, nanti kita lihat lagi bulan apa yang kosong gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita memang harus punya program. Saya beberapa hari ini sedang rapat mengenai jadwal. Oh itu ya, repot Pak. Ya, semua terjebak, oh kan Pak Erik sudah selesaikan jadwal timnas dan liga untuk 3 tahun ke depan. Belum cukup, kita lupa. Di bawahnya ada Elite Pro Academy, ya, ada Suratin Cup, U17. Ini seperti apa? Nah ini lagi kita tata. Bahkan kita sedang menata
program tim nasional putri secara komplit termasuk liganya tahun 2026 termasuk piala-piala Pertiwi. Nah ini kita slotnya ini kita benar-benar lagi rapihkan itu supaya tadi jangan sudah kurangnya pertandingan tetapi jadwalnya tabrakan. Kan seberapa banyak game hari ini dibutuhkan buat anak muda Indonesia baik putra dan putri untuk apa? Ada meniti karir di dunia sepak bola yang hari ini kita kelola secara profesional, transparan, ya kan, sangat terbuka, ya bahkan kita berusaha pastikan ya match fixing, korupsi kita berantas gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya harapkan bagaimana program menjadi kunci, bukan hanya mencatat atau bercita-cita, tapi sebuah program yang bisa diimplementasikan. Konkret ya Pak ya? Programnya konkret ya, dijalankan. Harus konkret gitu. Kalau enggak sepak bola ini kan alat pemersatu bangsa. Dan ini yang saya bicara gini bukan karena ketua PSSI. Ya, marwah kita naik loh dengan sepak bola ini. Martabat kita naik. Bagaimana sekarang bangsa-bangsa di Asia Tenggara sangat ribut ya dengan peningkatan kita. Yang menarik ternyata bangsa besar seperti China pun sekarang medianya ribut. Ya kan artinya apa? Kita ini kan dilihat, diperhitungkan. Ya, bayangkan kemarin ketika bendera Indonesia naik di Olimpiade, sejajar dengan tentu ini gold medalnya ini panjat tebing, di nomor 2-nya China, di satunya Amerika. Kita hak nggak? Berhak nggak? Kita berhak. Sejajar itu. Apalagi kalau kita lihat dari sisi lain sekarang, ekonomi kita baik, ya ada 3 negara yang diperhitungkan menjadi super power ekonomi dunia ke depan, yaitu India, China, dan Indonesia. Jadi artinya ada sebuah kesinambungan antara tadi, ya bagaimana sepak bola ini membawa marwah buat bangsa kita juga gitu. Jadi itu yang kita coba dorong. Pak Erik, soal program ini juga saya penasaran Pak, soal blueprint sepak bola kita. Yang tadi Bapak sampaikan itu berarti apakah ada target jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang? Sudah pernah paparkan waktu itu di depan Pempret sebelum saya atau sesudah saya memaparkan ke Presiden FIFA. Bahkan juga saya sudah paparkan di provinsi PSSI semua. Ya, iya semua kita udah paparkan gitu. Ya kita nggak pernah menutup-nutupin target semua. Ya target itu ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Tetapi kalau kita seingatnya saya, kalau kualifikasi Piala Dunia itu 2036 kalau nggak salah, untuk Olimpiade 2030-an. Nah kemarin kalau hampir lolos saja udah luar biasa. Nah sama 2026 ini percepatan. Dan kalau kita lihat beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia sudah mulai mengambil target 2030 mereka ingin lolos Piala Dunia. Artinya mereka akan bersaing juga dengan kita. Nah jadi ya kita nggak boleh kembali ketinggalan ya Pak? Ketinggalan, kita harus berpacu lagi. Nah karena itu grassroots pembinaan sistem di bawah ini yang berapa hari ini saya meetingkan harus berjalan konsisten dengan tadi yang namanya perbaikan daripada tim nasional itu sendiri gitu. Pak balik lagi ke tim nasional Pak, dengan kekuatan tadi ada Max Hilgers, Eleanor Reinders, apa sih Pak yang Bapak lihat dengan kelebihan timnas Sintayong ini? Ya pemainnya bagus. Mesti diakuin dong pemainnya bagus. Saya akuin Pak. Ya, pelatih bagus. Kita tidak cukup punya pelatih bagus atau pemain bagus. Dua-duanya harus bagus. Kita bisa lihat klub-klub yang ranking di dunia, ya itu ya harus bagus gitu. Coba yang lagi lucu-lucuan di Liga Inggris ya. Untung saya bukan fansnya. Ya, itu sama. Ya saya nggak mau ngejelekin klub lain ya. Cuman saya ngomong Arsenal dulu. Kita ngomong Arsenal dulu ya. Arsenal, ya, Pak. ya Arsene Wenger pelatih bagus. Dia punya pemain bagus waktu itu. Walaupun banyak dari Prancis waktu itu.
Terry Henry macam-macam ya. Nah, tapi kan ketika mereka punya rekor tidak terkalahkan tapi akhirnya juara, tapi habis berikutnya ya klub-klub lain di Liga Inggris membangun juga. Ya. Ya, mereka konsisten. Tapi habis Arsene Wenger sekarang Mikel Arteta udah bangun lagi. Ya, dan prediksinya ya ada joke sih. Tiap diprediksi juara kalah lagi sama Man City. Artinya apa? Kombinasi pemain dan pelatih bagus itu penting, atau pelatih dan pemain bagus. Nah, itulah tugas saya sebagai ketua PSSI, mempersiapkan ini semua, baik pelatih, pemain dan programnya. Dan juga, nah kembali kalau ada kritikan PSSI ini komersialisasi, ya memang saya perlu dana yang besar untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan nilainya ini saya sudah bilang bisa 500 sampai 1 triliun. Karena contoh, tim nasional putri hari ini sampai Desember itu kira-kira ongkosnya 38 miliar. Ya, di mana mereka sudah tanding lawan Hong Kong, lawan Singapura, kemarin ke Middle East, sekarang training di Jepang. Ya ini yang mahal. Tetapi kan intangible aset sepak bola ini nggak bisa hanya dihitung dengan uang. Tadi marwah martabatnya naik nggak hari ini? Semua orang merasa sekarang di segala lini, wah Pride, kita ini bisa ya, katanya gitu loh. Nah itu yang kita harus lakukan, bahwa sebuah harapan yang harus kita bangun, tapi bukan harapan palsu, ini beneran. Ya, kita punya target-target itu. Dan sekarang mungkin banyak juga netizen yang sudah mengakui, bahkan sekarang gak banyak banget netizen yang ngomong saya ini buzzernya timnas, Pak. itu lucu banget. Buzzer kan biasa, kalau buzzer kan negatif ya, Pak. Tapi ini buzzernya timnas. Bahkan kemarin aku nonton podcastnya Bang Valentino pun mengatakan saya buzzernya timnas karena dibayarnya dengan prestasi yang memang kita banggakan di lapangan. Kebanggaan kan, ya. Kebanggaan. Dan saya nggak setuju semua buzzer dibilang negatif, karena buzzer-buzzer itu banyak juga melakukan hal buzzering gitu loh, misalnya ya karena mereka kecintaan, cinta kepada sebuah prestasi di olahraga, atau cinta kepada figur, atau cinta apapun, itu hal yang normal gitu. Tinggal yang kita harus jaga, jangan sampai buzzer-buzzer ini, ya saya cuman ingatkan yang suka timnas juga, tidak boleh istilahnya racist. Yes. Kita pernah ngalamin itu, ya nggak boleh kita racist. Ya ini nggak boleh. Dan jangan juga sampai militannya ini destruktif. Ya, jadi kata-katanya kasar banget gitu. Apalagi ya ke kan? pemain ya, Pak ya? Ke pemain, ke ini gitu. Bahkan supporter Indonesia sendiri kan kadang-kadang sama kakak-kakak kita, saudara kita yang dari Papua atau dari NTT kan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah ini yang saya berharap para buzzer supporter ini harus militan, tetapi juga harus menjaga etikanya. Ya, harus jaga etikanya. Kalau ekspektasi perlu dijaga nggak, Pak? Karena kalau kita berkaca pada, saya ambil contoh Olimpiade deh, Pak. Banyak yang tidak menyangka kita keempat besar. Kita nyaris ke Olimpiade. Dan setelah kita waktu itu gagal ke Olimpiade, banyak yang akhirnya mencibir bahkan menyerang pemain-pemain timnas kita, Pak. Ya kembali, yang namanya target itu nggak semuanya tercapai. Ekspektasi ya gini lah, emang pemain-pemain itu dengan dia sudah meninggalkan, mereka itu sempat TC melewati Lebaran, Natal, Tahun Baru, mereka melewati loh tanpa keluarga. Jadi mereka bukan nggak bermain serius, mereka bermain serius. Nah, tetapi ketika ya memang belum mencapai, ya saya meminta ya kembali supporter buzzer jangan mencibir sesuatu yang tentu malah merusak daripada tim kita sendiri. Dan sekarang banyak media-media asing juga sangat menyerang Indonesia. Saya juga berharap media-media Indonesia jangan terjebak ya dengan pola pikir para media asing ini, ya yang menulis bahwa bergabungnya beberapa pemain kita di
luar negeri yang sekarang balik ke pangkuan Ibu Pertiwi itu tidak sesuai dengan aturan FIFA. Erick Thohir kayaknya bukan ketua kaleng-kalengan deh. Semua aturan saya pelajarin gitu. Nggak mungkin saya menghalalkan segala cara sebatas hanya menjual mimpi. Enggak, kita nggak jual mimpi, kita jual sesuatu yang bisa jadi kenyataan, tetapi kita harus kerja keras semua. Rekan Pak Erick, Stephen Chang ya, pemilik dari Zhang, Stephen Chang. Zhang. Inter, udah enggak. Tapi dia teman Pak Erick kan? Dan dia menyampaikan ke media bahwa berhati-hati dengan timnas Indonesia, Pak. Oh gitu? Iya, itu Saya belum baca. sedekat apa sih, Pak, hubungan Bapak sama? Saya dekat sama bapaknya. Oke. Ya, saya dekat sama bapaknya. Kita pernah berpartner di Inter Milan. Tetapi habis itu saya nggak aktif, kan saya jadi presiden Inter Milan sampai 2018 atau 19 waktu itu. Habis itu ya udah, karena mereka ingin 100% ya kita dukung gitu. Kalau pernyataan dia jangan menganggap remeh timnas Indonesia, artinya baik lagi apa ya? Pengakuan itu sudah ada dari calon-calon lawan kita di dunia. Ya terima kasih, tapi kembali kita jangan juga jumawa, karena pasti ya tadi yang saya bilang, negara-negara seperti Thailand, Malaysia pun Vietnam sudah bicara kualifikasi Piala Dunia atau target lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, dan saya kemarin kedatangan sahabat saya Ruben, pemilik Queens Park Rangers. Dia bilang, waduh brother, di Malaysia you famous katanya. Saya bilang, ini famous apa? Saya bilang, ya famous karena you do a breakthrough, kamu membuat sebuah terobosan yang out of the box tetapi tetap berpegang teguh kepada aturan. Kadang-kadang kita kan out of the box ini kadang-kadang melanggar aturan. Saya rasa dengan track record saya bukan pemimpin seperti itu. Semua kita jaga, tetapi kita harus punya out of the box gitu. Oke, Pak Erick, sebelum saya pindah ke topik lain, terakhir soal timnas, Pak. Dengan tadi program yang sudah dijalankan, persiapan, pelatih bagus, pemain bagus, sudah saatnya kah, Pak, kita bermain di level Piala Dunia? Loh, itu semua mimpi semua negara, apalagi dengan Presiden Gianni membuat terobosan sekarang yang ikut lebih dari 48, ya kan? Ini kan sesuatu harapan yang luar biasa buat sebuah negara gitu. Dan ini terobosan yang luar biasa karena Presiden Gianni kembali melihat bahwa sepak bola ini nomor 1 di dunia dan ini merupakan pemerataan. Bayangan bagaimana Presiden Gianni membuat terobosan untuk diberi kesempatan semua negara-negara yang ada di dunia, membernya dia, sekarang membentuk tim nasional dari muda. Contohnya apa? Kejuaraan dunia U17 tiap tahun sekarang. Tiap tahun. Itu kan terobosan yang menurut saya, waduh. Dan akhirnya kita sebagai membernya FIFA, ya tim U17 kita benar-benar disiapin juga kan. Karena kita berharap gitu. Nah hal-hal seperti ini saya rasa semua ya kembali perlu keseriusan, perlu konsisten ya. Dan saya berharap kemarin setelah kita memperbaiki timnas, memperbaiki liga, saya kan udah bilang sekarang saatnya juga PSSI baik di pusat dan daerah harus berintrospeksi diri dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi, karena tidak mungkin ya PSSI duduk manis saja. Kenapa berapa hari ini pun kita rapat exco, rapat dengan segala yang ada di PSSI untuk kembali terus mengejar ketinggalan. Ya jangan karena tim nasionalnya aja, tapi aturan, administrasi, statuta, semua PSSI ini tidak ngikutin perubahan yang akan terjadi. Nanti kita akan terikat lagi. Salah satu kelemahan bangsa ini juga yang kita tahu kan selalu dikeluhkan sama investor, masalah tanah, masalah izin. Ya sama, nanti PSSI juga jangan terjebak di situ. Oh timnas bagus, liganya bagus. Ya udah, administrasi kita baik-baik saja, aturan enggak. Kita harus introspeksi diri. Jadi di internal pun juga ada perbaikan-perbaikan, Harus, terobosan yang dilakukan. mindsetnya harus berubah. Mindsetnya harus berubah di PSSI. Dan saya berterima kasih dengan wakil ketua, exco, para provinsi PSSI,
yang mau mulai merubah. Kemarin futsal saja sudah bergabung lagi di PSSI. Ya, Pak Haritanu, ada ketuanya Michael. Kemarin kita juga akan PSSI juga dorong lagi yang namanya sepak bola pantai, nanti di approve juga di Exco sebelum ke Kongres. Kita dorong semua program-program ini. Karena kita harus introspeksi diri, nggak bisa karena timnasnya bagus, liganya sekarang bagus, kita duduk-duduk, nggak bisa. Kita harus ikut berlari. Yang ngos-ngosan ya nggak usah ikut. Pak Erik, dengan terobosan perbaikan yang sudah dilakukan, Pak, apakah ini masuk dalam blueprint yang tadi disampaikan? Udah ada. Ada disampaikan. Karena gini, Semua Pak, pertanyaannya adalah kalau nanti Pak Erik selesai periode di PSSI, Pak, suatu saat nanti, Ya, amin. 2027 selesai kan? lanjut lagi nggak, Pak? Ya, nggak tahu. Nah itu gimana memastikan ya, Loh, Pak, kembali selama kalau program ini tetap jalan gitu? saya pernah jadi ketua Perbasi 2 tahun. Ya, saya bangun fundamentalnya. Selama mindset dan pimpinan bola basket waktu itu menyatu dengan saya, hari ini basket baik-baik saja. Ya, PSSI harus siap juga saya tinggalkan. Kapan waktunya? Karena ya kita tidak tahu, umurnya nggak tahu. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin, kan banyak yang nggak suka. Jadi ya saya sebagai ketua benar-benar ya merapikan, mempersiapkan ya. Selama saya diberi kesempatan memimpin, kita jaga, tetapi pada waktunya paling nggak fondasinya udah ada. Tinggal ya terserah para pemimpinnya mau nggak merapukan tadi ya transformasi perbaikan yang terus menerus gitu. Pak Erik, menarik ketika Bapak tadi bahas ada sedikit soal basket, Pak. Sebenarnya kan basket itu juga banyak pemain keturunan ya, Pak, bahkan naturalisasi yang dilakukan. Tapi kenapa nggak seramai sepak bola ya, Pak? Ya beda sepak bola. Ini nggak ada obatnya, ini emang ini nomor 1 gitu. Kalau dibilang bola basket lumayan lah, kemarin mereka juara SEA Games pertama kali sepanjang sejarah, putra dan putri loh. Putra dan putri loh. Nah cuman ya memang ya ini yang saya takutkan juga. Saya sudah bicara dengan berbagai pihak pimpinan olahraga. Jangan sampai nanti ketika PSSI sepak bola menjadi olahraga yang benar-benar dinamis, tetapi juga menjadi sorotan utama, jangan juga industri olahraga kita lain mati. Nah mereka juga harus bertransformasi. Sama seperti PSSI pada hari ini harus terus bertransformasi. Karena ya Thailand yang di atas kita dengan ngelihat hari ini mereka sudah mulai siap-siap juga. Karena mereka akan ketinggalan. Akan semakin lari lagi ya, Pak? Malaysia ya kan itu akan ketinggalan sama kita. Makanya mereka mau bertransformasi juga gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya kembali saya harapkan seluruh pengurus PSSI ya baik juga yang di daerah harus siap berintrospeksi diri karena kita akan dorong perubahan-perubahan yang luar biasa di tahun ini dan awal tahun depan. Pemanggilan kembali pemain keturunan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini banyak yang mengakui memperkuat timnas kita, Pak. Ada bocoran, Pak? Siapa lagi yang akan masuk? Ya kalau udah salaman baru bisa ngomong. Kalau sekarang kan semuanya masih cita-cita. Kalau udah salaman ada fotonya, itu benar. Kalau gosip biarkan aja lah. Tapi ada, Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi, Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix ada komitmen. Saya nggak mau karena saya bukan tipe pemimpin yang jual-jual janji. Saya selalu jual program dan programnya bisa terimplementasi. Sama gosip-gosip pemain banyak banget. Nah, tapi kalau belum salaman nggak usah gitu kan. Ya lagi rame Kevin Dix, Pak. Aku dititipin pertanyaan dari netizen. Kenapa? Katanya Kevin Dix masuk nggak? Ya alhamdulillah kalau memang masuk. Ya jangan Kevin Dix, yang lainnya juga masuk, termasuk bagaimana sekarang liga di Indonesia itu harus juga melahirkan pemain. Yes. Ya sekarang kan kalau nonton Liga Indonesia
Pemainan berhenti itu agak kurang sekarang. Betul nggak? Iya. Permainannya udah mulai jalan terus. Kalau dulu perit berhenti, ya kan. Kalau sekarang wasitnya sudah bagus, VAR. Nah, artinya apa? Liga Indonesia juga harus melahirkan pemain. Yang hari ini komposisi pemain dari 27 mayoritas masih Liga Indonesia. Iya. Ya kan. Nah, tapi ya kembali ya jangan juga Liga Indonesia juga membelenggung ya bergabungnya para pemain kita yang di internasional. Harus free competition. Iya. Apalagi sudah ada aturan di Liga Indonesia yang kayaknya di negara lain nggak ada. Apa tuh, Pak? Ya, pemain tim nasional wajib dimainkan di klub. Oh, iya. Kan itu udah ada. Dengan kita membuka kualitas liga makin baik dengan ada 8 pemain asing, 6 boleh main, 2 dari cadangan, tetapi di situ ada proteksi juga. Para pemain timnas harus wajib dimainkan. Ya, kecuali dia cedera. Ya. Atau dia dipakai karena fatigue baru babak, enggak apa-apa. Ya, bahkan di Liga 2 pun udah ada aturan untuk pemain-pemain yang U21 pun ya kita harus mulai wajib mainkan. Kalau enggak nanti tidak lahirnya pemain-pemain dari Liga Indonesia dong. Karena pada akhirnya jam terbang ini yang jadi korek. Ya. Dan gini lah, kan masa negara kita liganya ranking 6 di Asia Tenggara, ya di Asia ranking 25 atau 28, Kemon gitu. Ya kita harus bangun ini semua. Pak Erik, artinya kalau tadi Bapak mengatakan masih ada beberapa pemain yang masuk radar proses ini, artinya akan tetap berlanjut ya Pak? Proses pemanggilan dari pemain keturunan ini. Dari U20 ada Jens Raven. Ya kan? Di U20 nanti ada pemain yang kita lagi cek surat menyuratnya. Katanya 3 pemain, Pak. Ya bisa 2, bisa 3. Tapi kembali mereka mau ya cium merah putih itu tuh gitu, bendera kita. Dan mereka adalah bagian dari pembangunan nasionalisme yang kita mau gitu. Nah, ada nanti putri pun ada juga, mungkin 1-2. Bahkan beberapa pemain timnas kita putri yang dari Amerika yang usianya muda-muda 15-17 juga ingin gabung. Tapi mereka punya paspor Indonesia. Nah, ini kita harus buka semua siapapun yang ingin ya diaspora kita yang di dunia ini ingin berkibar merah putih ya nggak apa-apa. Dulu saya pernah ngintip waktu di Inter Milan pemain bapaknya Itali, ibunya Bali, Massimo Luongo. Ya, kalau nggak salah akhirnya di Bali. Tapi abis itu mereka pindah ke Australia. Ya, saya sempat intip di Inter Milan. Nah, sekarang dia main di Leicester kalau nggak salah. Di Inggris. Usianya udah 31. Oke. Ya, sayang. Iya. Ya kan kita udah lihat dari tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi kalau kita kurangin 31, kurangin masih umur 20 waktu itu berarti. 13 tahun kurang 31, umur 18 tahun mereka. Waktu itu. Coba Google, Massimo Luongo. Artinya Pak Erik tuh memang punya tim scouting ya sekarang? Ada bank datanya Pak ya? Sampai bisa? Punya. Itu tim Pak Erik sendiri yang mencari pemain-pemain ini? Adalah timnya. Adalah timnya? Tim saya tim PSSI juga lah, saya nggak bisa ngomong tim saya tim PSSI ya sama lah. Oke. Tim saya tim PSSI gitu. Pak, pewarga negaraan ini juga kan tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Oh iya, betul. Itu yang saya bilang, Pak Jokowi dukung, Pak Prabowo sangat dukung ke depan. Tapi kan sekedar yang kita harapkan programnya juga kita dapat dukungan pemerintah, ya. Nah, dan juga ya saya terima kasih kepada Ibu Puan dari pimpinan DPR, ya pada kok semua yang dorong juga percepatan kemarin, termasuk para sahabat di Komisi 10, Komisi 3, para pimpinannya. Nah, kemarin Pak Supratman juga bertemu sama saya, beliau bilang enggak, kami dukung. Karena apa yang didorong dilakukan itu tidak menyalahi aturan. Itu yang paling penting nih. Ini konteksnya nggak menyalahin aturan ya. Jadi jangan dipikir kita ini FIFA, AFC menganakmaskan Indonesia, nggak ada. Semuanya by rule, semuanya by aturan gitu. Ya, nggak mungkin kita merusak aturan gitu.
Ya. Pak Erik tuh berarti kalau di klub sekarang saham Oxford ya? Di Oxford aja. Di Oxford aja. Di Oxford. Pak sedikit dong ceritain soal Mas Leno kemarin tiba-tiba diperkenalkan di Oxford itu gimana ceritanya Pak? Ya, kembali dalam konteks PSSI, saya berbicara dengan banyak pemilik klub yang dari Indonesia. Pak Sihar, Pak Victor Hartono, ya Komo, Pak Sihar di Belgia, Pak Nirwan ada di Brisbane. Australia. Ya, saya memohon kepada mereka kalau bisa diberi kesempatan para pemain ini berkarir, ya apalagi dikasih jam terbang silahkan. Rafael kan ke Brisbane, ya mudah-mudahan dia jam terbangnya lebih tinggi. Pak Sihar bantu Ragnar waktu itu, ya dan saya lihat dia main gitu. Nah ini bagian bagaimana kita berkolaborasi para pengusaha Indonesia yang cinta bola untuk bersinergi juga gitu, termasuk para pemilik klub bola di Indonesia yang punya komitmen pemain tim nasionalnya dimainkan gitu. Karena ini penting. Ini kita harus bisa menciptakan pemain-pemain yang siap secara kualitas mental. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Erik. Bahrain dan juga China, prediksi skor. Waduh, saya nggak mau. Kenapa nggak mau Pak? Yang penting poinnya dapat itu aja. Minimal seri ya Pak ya? Hah? Minimal seri ya, Ya, kalau bisa menang. menang. Kalau 15 poin kita harus mencuri kemenangan. Harus mencuri kemenangan. Ya. Dan Sebanyak mungkin. yes. Ya, karena tadi saya bilang 15 dibagi 10 pertandingan berarti 1,5 poin. Kalau kita mau ranking ya 2 gitu. Amin ya Pak. Amin. Kita ke Piala Dunia ya. Ayo, mohon dukungan, mohon doa semua. Mohon juga ya semua pecinta bola dan media ya. Pak Erick Thohir, Thank you. Ketua Umum PSSI. Terima Thank kasih you. banyak. Sampai ketemu lagi Pak.